Dikatakan bahwa ada sebuah bilangan bulat yang tersembunyi di antara 3 dan 4. Siapapun yang menemukannya akan mendapatkan jalan teoretis untuk mencapai dimensi keempat. Saat itu, perjalanan waktu tidak lagi sekadar imajinasi. Namun, ketika seorang matematikawan jenius memperkenalkan teori revolusioner ini, orang-orang menganggapnya gila dan dia pun dirawat di rumah sakit jiwa. Untuk membantunya memahami, dokter menaruh beberapa permen di atas meja dan memintanya menunjukkan bilangan yang tidak ada itu menggunakan permen-permen tersebut. Profesor dengan cepat menaruh 3 permen pertama, tapi begitu dia mengambil permen keempat, dia tiba-tiba berhenti. Matanya kosong dan pikirannya seolah benar-benar hampa. Meskipun mencoba keras, dia tidak bisa menaruh permen itu. Melihat kesempatan, dokter mencoba meyakinkannya untuk menerima kenyataan. Namun tiba-tiba profesor melompat dan berteriak histeris bahwa sebuah kekuatan misterius menghentikannya melakukan itu. Lalu dia meminta pena kepada dokter untuk membuktikan bilangan itu melalui rumus. Dokter menolak dengan tegas. Saat dokter membalikkan badan, profesor melihat sebuah spidol di lantai dan segera mengambilnya. Para perawat mencoba membawanya pergi, tapi sebelum itu profesor mengambil segenggam permen. Akhirnya dia dikurung di kamar nomor 304. Namun sejak saat itu semuanya mulai terasa aneh. Kata-kata profesor terus menghantui pikiran dokter. Ketika dokter naik lift, dia merasa ada yang aneh. Lift berjalan normal hingga lantai 4, tapi turun dari lantai 4 ke 3 terasa sangat lama. Hal ini membuat dokter bertanya-tanya, apakah benar-benar ada bilangan di antara 3 dan 4? Dengan pertanyaan itu, dia pulang. Dia mulai menelusuri dokumen profesor dan mendengarkan rekaman pertemuannya. Dalam rekaman itu, profesor mengatakan bahwa dia bukan manusia pertama yang menemukan hal ini. Sebelumnya, banyak orang telah menemukannya, tetapi mereka selalu dibungkam selamanya. Inilah alasan sebenarnya mengapa selain dunia dan tempat yang kita lihat, ada 7 dimensi lain di alam semesta yang tidak bisa dijangkau manusia. Di hadapan dimensi-dimensi ini, manusia seperti semut. Seperti semut yang hanya merasakan permukaan tanah, manusia tidak akan pernah memahami dimensi ketiga sepenuhnya. Begitu pula, bilangan di antara 3 dan 4 sebenarnya adalah kunci untuk menembus dimensi-dimensi ruang tersebut. Pernyataan profesor membuat dokter semakin bingung. Untuk mengalihkan pikirannya, dia berjalan menjauh, tetapi tetap tidak bisa berhenti berpikir. Tiba-tiba, sebuah kacang di atas meja melompat sendiri. Dokter mengira mungkin dia terlalu banyak minum alkohol, tapi begitu menoleh, dia melihat profesor di luar jendela, menulis rumus matematika di dinding dengan cepat. Dokter segera berlari keluar. Namun saat sampai di gang, profesor sudah menghilang. Yang lebih aneh, tiba-tiba sebuah televisi tua muncul sendiri di gang. Di TV, berita misterius beberapa tahun lalu sedang ditayangkan. Berita itu mengatakan bahwa seorang pria meninggal dalam kecelakaan mobil, tapi polisi tidak bisa mengidentifikasi dia, bahkan membuktikan apakah pria itu benar-benar ada di dunia ini atau tidak. Hal ini terasa aneh namun familiar bagi dokter. Tiba-tiba, seorang anak kecil muncul di depan TV. Anak itu tidak lain adalah wujud masa kecil dokter sendiri. Saat itu, telepon berdering. Semua ini ternyata hanyalah mimpi. Dokter terbangun ketakutan dan mengangkat telepon. Perawat meminta dia segera ke rumah sakit karena sesuatu yang aneh terjadi pada profesor. Saat dokter tiba, dia mengetahui profesor hilang. Namun perawat mengatakan pintu kamar nomor 304 tidak pernah dibuka. Dokter langsung berlari ke kamar itu. Saat membuka pintu, dia terkejut. Seluruh kamar penuh dengan rumus matematika dari dinding hingga lantai. Semakin dia melihat, semakin dia terkejut dan takut. Apakah profesor benar-benar membuktikan bilangan yang tersembunyi itu? Dokter mengambil tutup spidol dari lantai dan tiba-tiba teringat sebuah peristiwa masa kecilnya. Saat ibunya membawanya pergi, terjadi kecelakaan mobil mengerikan. Seorang pria tewas seketika. Anehnya, selain mayat itu, hanya ada sebuah spidol tanpa tutup dan beberapa permen yang berserakan. Saat dokter tenggelam dalam kenangan itu, dia melihat perawat menatap 3 permen di meja. Perawat mengambil satu dan memakannya.